Nah, sebenarnya sudah banyak banget ya studi yang dilakukan. Ini bukan cuma studi, tetapi pengalaman yang mungkin tidak ditulis dalam sebuah studi atau pengalaman-pengalaman di lapangan yang mungkin belum dipublikasikan dalam studi ilmiah misalnya ya. Apa? Jadi penelitian-penelitian atau studi-studi yang sudah dilakukan dari ini kalau bahasa umumnya dari zaman jebot ya, dari tahun 80-an, dari tahun 70-an, just mention 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, sampai sekarang lah. Beberapa bulan yang lalu juga masih banyak studi yang melihat dampaknya apa sih sebenarnya kalau anak kehilangan kesempatan menyusui, anak kalau nggak disusui, atau dampaknya apa kalau anak diberikan produk pengganti ASI, misalnya susu formula, serealia, biskuit dan lain sebagainya. Produk-produk ini karena diproduksi dalam melalui proses ultra proses, nanti Dokter Tan aja yang menjelaskan itu tentu saja memberikan dampak buruk bagi kesehatan anak dan juga ibu. Nah, tapi yang paling penting hasil dari studi-studi yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, bertahun-tahun, setiap tahun di era yang berbeda-beda, di beberapa negara dengan setting yang berbeda-beda, hasilnya itu konsisten bahwa dampaknya cukup buruk. Pemberian susu formula dan produk-produk ultra proses ya, produk-produk pabrikan itu, produk pengganti ASI pabrikan itu memberikan kontribusi negatif, diabetes, obesitas, segala macam penyakit yang terkait dengan penyakit jantung. Tetapi Mas, bahayanya itu tidak dirasakan secara langsung sama anak-anak kita tuh nggak dirasakan secara langsung. Nanti kalau dia udah gede. Jadi makanya orang-orang banyak yang nggak apa-apa kali ya minum ini, kok kata misalnya ya kata Bunia Umar kok ini berbahaya, kata Dokter Tan ini berbahaya, kata Mbak Irma ini berbahaya misalnya, tapi enggak kok, anak saya minum susu formula baik-baik aja, anteng-anteng aja, tambah gendut misalnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebenarnya kandungan produk pabrikan itu memberikan ujungnya nanti ketika anak dewasa, hasil studi itu secara konsisten menunjukkan muncul penyakit-penyakit itu tadi, diabetes, obesitas, hipertensi, berbagai macam penyakit kardiovaskular dan lain sebagainya. Jadi bahayanya tuh laten. Jadi pemberian produk pabrikan pengganti ASI ini bahayanya laten. Latennya itu apa? Laten itu sebenarnya mematikan secara jiwa, bisa mencabut nyawa orang hanya semata-mata karena penyakit-penyakit tidak menular yang dideritanya itu. Tetapi juga bisa memiskinkan orang. Ke rumah sakit itu kan butuh biaya ya Mas ya. Kalau misalnya anak misalnya sekarang kan udah banyak ya, umur 25, umur 30 udah obesitas, udah muncul diabetesnya, udah ada kelainan, ada penyakit jantung misalnya dan lain sebagainya. Itu perlu dilihat dulu juga bagaimana konsistensi ketika kecil, apakah konsisten meminum produk pengganti ASI pabrikan dan lain sebagainya. Tapi studi sudah menjelaskan itu sebenarnya. Tapi kalau mau dibuktikan lagi silahkan bikin studi lagi gitu. Nah, itu yang tidak disadari oleh kita, dan itu sebenarnya loophole keuntungan dari industri makanan bayi dan anak ini. Kenapa kok mereka itu bisa dengan mudah merayu para bukan hanya ibu ya, tapi memang yang paling menjadi korban tuh ibu dan anak, tetapi keluarga dan kita semua ya. Misalnya Mas Alvin atau kakak ipar dan lain sebagainya nonton iklan atau ikut webinar misalnya tentang yang disponsori oleh industri dan lain sebagainya, kemudian ada gimmick-gimmick yang mempromosikan produknya dan lain sebagainya. Nah, itu karena memang nggak ada dampaknya, dan pinter itu bagaimana mengukurnya susah kan, makanya mereka ngeklaimnya itu yang susah dibuktikan secara langsung. Ini pinternya gara-gara bener nih, pinternya gara-gara minum produk A, bener nih, apa bukan gara-gara belajar, apa bukan gara-gara rajin membaca, rajin berlatih dan lain sebagainya. Misalnya itu juga harusnya dipahami. Nah, jadi kenapa banyak tergiur, pasar itu gampang tergiur juga, selain iklannya menarik dan cara-cara promosinya tidak etis, antara lain dengan menggunakan klaim-klaim kesehatan yang jelas-jelas sudah diatur oleh resolusi WHO.
ini harus benar-benar di monitor gitu ya, nggak boleh harusnya klaim-klaim sepihak itu, karena itu menyesatkan sebenarnya, bukan hanya tidak benar, tetapi itu menyesatkan. WHO, UNICEF sudah merekomendasikan itu. Resolusi WHO ada beberapa yang fokus terhadap tidak boleh memberikan klaim kesehatan, karena memang belum terbukti, studi-studi juga belum terbukti. Nah, Mas, kerugiannya itu bukan cuma buat anak-anak, tetapi kerugian kesehatan juga buat ibu ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, soal ekonomi kalau misalnya enggak kok, kita kan punya BPJS, ditanggung oleh BPJS. Oke, nggak apa-apa. Kalau sakit diare ke puskesmas, nggak usah bayar BPJS. Loh, kalau puskesmasnya rumahnya di sebelahnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau puskesmasnya 2 kilo atau 5 kilo, naik sepeda motor, beli bensin nggak? Dulu motornya beli pakai uang apa enggak? Terus misalnya ngantri di tempat puskesmas, lama banget, lapar, pengen jajan, masih keluar duit juga. Waktunya habis. Bukan cuma uang aja yang mungkin tidak seberapa, tetapi ingat ya, bagi masyarakat dengan kelompok pendapatan ekonomi lemah, itu sangat berarti. Uang 10.000, uang 50.000 itu luar biasa besar buat mereka. Jadi ini harus dilihat juga, dan kemudian bagaimana kemudian dampak mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih produktif. ASI itu memiliki segala kandungan kebaikan buat pertumbuhan anak, buat pertumbuhan bayi yang dibutuhkan anak sesuai dengan usianya. Jadi bukannya gratis total, tetapi juga ada biaya ya. Ibu juga perlu makan bergizi dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti jauh lebih murah ketimbang membeli susu formula pada saat itu. Dan ke depan panennya adalah bonus kesehatan. Gak perlu biaya-biaya yang tidak diperlukan untuk sakit-sakit yang sebenarnya preventable, dapat dicegah sejak dini, termasuk tadi disebut Mbak Nia, stunting, obesitas, dan lain sebagainya itu. Jadi kalau saya kesimpulannya, mudorotnya itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!